Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Kak Adam. Kita hadir lagi di pelajaran TIK ya. Di pelajaran di semester 2 ini. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa pandemi ini semoga Allah kasih kita sehat terus. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran jangan lupa kita cuci tangan. Kemudian berdoa sebelum belajar, jangan lupa doanya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rasulah Robbi zidni ilma warzuqni fahmah Robbi zidni ilma warzuqni fahmah wajalni minas solihin. Ya, kita berdoa dulu, semoga hari ini kita dikasih oleh Allah kemudahan dalam mencerna ilmu ya, dikasih pemahaman yang baik. Oke, sebelumnya Mister akan menanyakan kepada kalian apakah sudah siap untuk belajar TIK di semester 2. Oke, mudah-mudahan siap ya. Nah, Mister akan bikin video. Nah, sekarang ini Mister lagi rekaman video nih untuk materi TIK kalian. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Oke, Mister mau buka materinya sebentar. Hari ini di semester pertama di kelas kalian adalah mempelajari tentang perkembangan komputer ya, sejarah komputer. Kita sedikit review ke belakang. Nah, ini dia materinya ya. Kita sambil buka di sini. Nah, ya, terkait tentang perkembangan komputer dari generasi awal hingga sekarang. Nah, kalau kita pernah membaca atau browsing artikel mengenai tentang komputer, sejarahnya dari awal hingga sekarang, nah kita lihat perkembangannya. Nah, kita lihat perkembangan komputer itu ada dari tahun 1946, generasi pertama ya, komputernya masih berupa bentuk tabung. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, besar kan? Nah, zaman dulu komputer termasuk peralatan modern ya, yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan telekomunikasi. Nah, kita lihat, kita baca di sini, di tahun 1946 tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Nah, tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek ya, karena cepat panas. Kita kalau lihat di sini, kalau kita ingat tuh, kalau bapak-bapak kalian ya, ayah kalian di rumah yang hidup di masa mudanya pasti tahu yang namanya komputer tabung. Nah, TV tabung. Nah, seperti itu bentuknya ya. Ini adalah revolusi awal dari perkembangan komputer, dan di sini Mister baca di artikelnya adalah beratnya sekitar 30 ton, beda dengan komputer sekarang yang ukurannya tidak terlalu berat, bisa dibawa kemana-mana ya. Oh, kalau kita kemana-mana bawa komputer 30 ton, wah luar biasa capeknya ya. Ini untuk ukuran tabungnya aja 18.000 ya jumlahnya, terus ukurannya 1800 kaki dan beratnya 30 ton, luar biasa. Tapi ini cikal bakal permulaan adalah perkembangan komputer ya, yang kita lihat sekarang sangat canggih. Nah, kemudian kita lihat nih di sini bentuk programnya. Di komputer generasi pertama itu menggunakan 75.000 relay, saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Banyak ya, ini adalah alat-alat perlengkapan komponen listrik. Nah, seperti ini ciri-cirinya yang kita harus tahu sebagai wawasan kita adalah desain sistem operasinya dibuat secara spesifik
hanya untuk melakukan satu pekerjaan. Beda dengan sekarang komputer, laptop, handphone yang bisa kita lakukan berbagai macam kegiatan ya, bisa browsing sosial media, main game dan lain-lain. Kalau sekarang kan bisa dibawa kemana-mana, udah gitu nggak butuh ruangan yang luas. Nah kalau zaman dulu tuh di komputer generasi pertama, hardware-nya, perangkat kerasnya lebih besar dan butuhan ruang yang sangat luas. Kemudian bahasa pemrogramannya juga masih berupa teks. Kalau kita lihat di laptop atau komputer sekarang kan eh, banyak grafiknya ya. Kalau zaman dulu enggak, dia lebih banyak menampilkan sebuah teks perintah ya, komen, kode gitu, seperti itu. Kemudian kapasitas penyimpanannya kalau kita lihat sekarang flash disk, hard disk itu kan besar ya. Nah kalau zaman dulu ukurannya tuh masih kilo, bahkan mega ya, masih kecil sekali. Jadi untuk menyimpan file membutuhkan size yang besar ya, itu jadi banyak sekali. Kinerjanya pun lambat, beda dengan komputer yang kita pakai sekarang ya. Untuk penyimpanannya juga masih menggunakan magnetic core, artinya memori sebagai memori utamanya. Kemudian kita lihat di generasi keduanya nih, komputer setelah tahun di 1946 diperkembangkan lagi 1959. Nah komputernya bentuknya seperti ini ya, kurang lebih hampir sama, cuman dia ukurannya agak lebih disesuaikan, tapi masih menggunakan ruangan yang cukup besar. Nah komponen untuk perancang komputernya adalah teknologi transistornya ya. Nah kita lihat di sini bacanya, transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum yang di komputer sebelumnya. Terus daya listriknya juga agak dikecilkan untuk pengoperasiannya, dan biaya pembuatannya juga jauh lebih murah dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kurang lebih hampir sama seperti itu. Nah kita lihat ciri-ciri generasi kedua dan pertama. Nah telah menggunakan bahasa pengolahan tingkat tinggi, nanti kita itu pelajari di kelas berikutnya ya. Kemudian di sini ada yang namanya magnetic tape sebagai penyimpanan eksternal. Nah itu bisa disebut juga hard disk USB-nya kalau di zaman sekarang ya. Kita perhatikan di sini daya listriknya. Terus nah kalian pernah kalau jalan-jalan ke museum komputer pasti lihat seperti ini ya, kalian googling tentang perkembangan komputer ya. Nah seperti ini ya. Nih kita saat ini sekarang menggunakan komputer generasi keempat. Perhatikan ciri-cirinya nih seperti ini. Mister bacain dulu dari awal ya. Nah generasi ketiga dan keempat tuh dimulai emang dari tahun 1965. Kemudian yang kita gunakan sekarang adalah generasi ketiganya yang dimulai dengan tahun 1971 ya. Ini listrik yang digunakan lebih hemat dan software yang lebih meningkat, harga terjangkau. Sekarang kan harganya kalau kita lihat kalau mau beli komputer harganya tidak terlalu mahal ya, terjangkau. Nah komputer zaman sekarang sudah bisa melakukan multi processing, artinya kita bisa melakukan berbagai macam pekerjaan skala simultan bersamaan ya, seperti itu. Nah kemudian Mister mau berganti ke slide berikutnya ya, nah, biar kalian paham. Oke. Nah oke bentar. Nah komputer perangkat yang asik untuk belajar, dan itu memang benar ya. Nah Mister sedikit menjadi penjelasan tentang
Di zaman sekarang yang era globalisasi ini, teknologi komputer yang berkembang sangat pesat dan juga menjadi salah satu bagian yang cukup erat dan vital dalam aktivitas segala kehidupan kita ya sehari-hari. Nah, perkembangan yang sangat pesat ini di dunia teknologi komputer memberi tanda positif pada kemajuan pola pikir kita ya, yang memberikan inovatif manusia terhadap teknologi. Sebagai konsekuensinya, manusia yang mampu membaca dan menguasai teknologi yang akan menjadi manusia unggul, insya Allah. Pada perkembangannya, komputer itu menjadi terbagi ke dalam dua perangkat yang mendukung tren perkembangan zaman sekarang, yaitu dari software atau perangkat lunak, terus ada hardware perangkat keras yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan komponen hardware terdiri dari input masukan seperti keyboard, terus ada mouse, terus proses itu ada di dalam perangkat yang namanya di dalam laptop dan komputer ya. Terus ada output atau unit keluaran yang bisa kita sebut sebagai proyektor atau monitor ya, layar handphone kalian. Kemudian ada di sini storage, unit penyimpanan yang bisa disebut tadi sering USB, hard disk ya, magnetic core seperti hard disk zaman dulu di komputer generasi pertama. Kemudian semua komponen hardware mengalami kemajuan terus menerus dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan komputer juga terjadi pada bagian periferal. Periferal itu artinya secara bahasa Indonesia adalah perangkat tambahan ya, atau biasanya disebut hardware tambahan. Nah, kan bener kan bahasanya seperti itu, yang disambungkan ke komputer, misalkan mouse, terus ada headset, nah earphone. Terdapat dua jenis periferal, yaitu periferal yang main, terus yang periferal pendukung atau auxiliary periferal. Sedangkan berdasarkan proses kerjanya dalam mendukung pengoperasian komputer terbagi menjadi tiga, yaitu input device atau masukannya, processing device, unit pemrosesannya, dan output device ya. Nanti kita bisa ngebedain mana yang disebut masukan, mana yang disebut proses, mana yang disebut keluaran. Nah, komputer dan teknologi periferal. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, apa lanjut? Kalau lanjut berarti Mister harus sambil menjelaskan materinya ya. Oke. Komputer itu alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Itu usernya ya, sebagai kita yang pengguna komputer. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan pada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Kemudian ada, tapi di komputer modern dipakai untuk banyak tugas dan tidak berhubungan dengan matematika juga ya, banyak, ada bisa multimedia dan lain-lain. Nah, kemudian secara luas komputer juga bisa kita definisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lainnya ya, untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Apapun komponen komputer adalah meliputi dari layar monitor, CPU, keyboard, mouse, printer sebagai pelengkap ya. Tanpa printer komputer juga tetap dapat melakukan tugasnya sebagai pengolah data, namun hanya sebatas di layar monitor dalam bentuk layar ya, penampilan. Nah, tapi belum dalam bentuk printout kertas yang di print. Nah, oke. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kini komputer juga semakin maju dan
berkembang hingga memunculkan banyak jenis-jenis yang komputer beragam ya. Masing-masing komputer ini tentunya juga memiliki kegunaan atau fungsi yang berbeda-beda. Untuk memahami tentang jenis-jenis komputer, berikut saya uraikan penjelasan secara detail dan ya cukup singkat sih, beberapa contoh dan gambarnya. Oke, pertama nih ya, jenis komputer yang kita sebut sebagai namanya sebagai personal komputer atau PC yang biasa kita dulu pelajari di lab komputer ya, di rumah kalau kalian punya komputer. Nah, ini namanya personal komputer atau PC yang merupakan jenis komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan. Nah, personal komputer ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai perangkat pengolah data input dan menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi user dan sesuai keinginan user. Oke, user itu ingat kita ya, kita sebagai pengguna itu disebut user. Nah, selain PC atau personal komputer ada yang namanya desktop. Nah, desktop nih kalian lihat, perhatikan gambarnya ya. Nah, desktop merupakan komputer portable yang mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan PC, namun tidak memiliki baterai. Komputer desktop ini memiliki fungsi yang bersama dengan personal komputer. Biasanya ini yang desktop ini sebutan untuk Apple ya, Macintosh. Kan sering kalau kita pelajari di lab komputer ada yang namanya Windows. Nah, ini kalau Windows itu dia sering sebutnya PC, kalau di Apple itu disebutnya desktop ya, gitu. Nah, tapi segala macam fungsi dan penggunaannya sama ya untuk mengolah data. Nah, kemudian ini ada yang namanya laptop. Nah, laptop juga merupakan jenis komputer portable yang ukurannya relatif kecil dan ringan. Laptop sering juga disebut dengan komputer jinjing ya, karena dapat dibawa kemana-mana. Hal ini karena laptop cukup simpel, cukup dimasukkan ke dalam tas, sudah bisa dibawa kemana-mana, serta memiliki fungsi yang hampir sama dengan PC, desktop ya. Nih kita, kalau ini kan dia diam di tempat ya, nggak bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya besar, dan ini juga desktop ya. Kemudian ini laptop. Nah, selain laptop ini ada yang namanya notebook. Nah, kalian harus bisa bedain. Nah, di notebook seiring dengan berkembangnya teknologi yang melahirkan inovasi-inovasi baru, kemudian lahirlah laptop dengan ukuran lebih kecil, lebih tipis, serta ketebalannya mirip dengan buku kecil ya, note. Nah, lebih tipis. Bentuk dari laptop dan notebook juga hampir sama. Biasanya note mempunyai layar yang lebih kecil, 10 in ya, 10 in ke bawah gitu. Nah, biasanya kalau laptop itu layarnya berkisar dari 14 in ya. Kalau kita perhatikan, nah ini layarnya lebih besar, ini layarnya besar ya. Kemudian ini ada yang namanya netbook. Nah, netbook hampir sama seperti dengan notebook, laptop. Netbook itu merupakan komputer berjenis seperti netbook yang ukurannya lebih kecil, notebook yang ukurannya lebih kecil, spesifikasi hardware-nya lebih rendah ya, karena yang namanya netbook tidak dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu yang seperti edit video ya, karena dari spesifikasinya belum sampai ke sana ya, gitu. Itu kan spesifikasinya lebih rendah di sini ya katanya. Kemudian beberapa fitur juga dihilangkan dengan tujuan memperkecil ukuran sehingga harga notebook lebih murah dibandingkan dengan notebook ya. Netbook lebih murah dibandingkan dengan notebook. Maafan ya Mister agak-agak keserimpet
Kemudian kita lanjut, di sini ada yang namanya sub notebook. Nah, ini lebih kecil lagi. Sub notebook merupakan perangkat komputer yang memiliki bentuk yang sama dengan notebook. Oke. Sub notebook merupakan perangkat komputer yang memiliki bentuk yang sama dengan notebook. Nah, namun memiliki ukuran dan dimensinya yang lebih kecil dari notebook. Untuk mempermudah dalam memahami istilah ini, kita nih ya, maka diberikan istilah sub notebook atau notebook mini. Sub notebook mempunyai prosesor yang umumnya berkecepatan rendah. Sub notebook juga memiliki memori dengan ukuran yang kecil, kapasitas harddisknya rendah. Kapasitas harddisk itu artinya penyimpanan ya. Kapasitas penyimpanan datanya juga enggak besar ya. Rata-rata ukuran 100 GB. Hal ini juga didesain khusus untuk menghemat tenaga baterai yang ukurannya kecil. Perbedaan mencolok antara notebook dan sub notebook adalah tidak adanya optical drive, CD drive, dan sekarang dengan perkembangan yang ada sekarang di zamannya, banyak notebook laptop yang tidak dilengkapi dengan optical drive dari pabrikannya ya, yaitu sekarang rata-rata menggunakan hard disk. Kemudian ada yang namanya cloud storage gitu. Jadi kebutuhan CD drive video writer itu kurang begitu optimal jika ditaruh ke dalam notebook, laptop, sub notebook. Oke. Hal ini karena ukuran sub notebook yang kecil dan tidak memungkinkan untuk penempatan optical drive jika ingin menggunakan optical drive. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya komputer palm top. Nah, ini kalau kalian lihat di gambarnya, komputernya hanya seukuran telapak tangan ya, kecil. Nah, dulu seiring perkembangannya teknologi nano komputer dan IC, mana ukuran laptop, maka ukuran laptop semakin lama juga semakin kecil, bahkan hingga berukuran sebesar telapak tangan, sehingga muncullah sebutan palm top. Palm top ini bentuknya menyerupai handphone kan, sehingga lebih praktis dan mudah untuk dibawa kemana-mana, berinternet dan berkebutuhan mengirim serta menerima email. Palm top juga memiliki fungsi sebagai komputer pribadi yang bisa digenggam dengan ukuran yang kecil sehingga dapat disimpan di dalam saku. Nah, palm top disebut juga dengan hand top. Komputer ultra kecil ini memiliki khusus keyboard atau keypad sebagai aplikasi entry data ya, buat mengetik, kan juga dilengkapi dengan aplikasi yang cukup multifungsi. Oke, kemudian di sini lanjut adalah namanya PC tablet. Nah, kalian pernah lihat kan PC tablet? Nah, kayak Samsung Tab, terus kayak tab mini di Apple ya. Kemudian di sini adalah penjelasannya, kebutuhan pengguna PC atau notebook untuk bekerja dan berkomunikasi mendorong banyak pabrikan untuk menciptakan alat input device selain keyboard dan mouse, sehingga muncullah alat tulis kecil ini seperti pensil yang populer dengan sebutan stylus. Nah, stylus digunakan untuk menulis di layar monitor laptop ataupun notebook, di mana monitornya dapat diputar, dilipat seperti halnya kita menulis di atas kertas. Nah, komputer jenis ini yang kemudian dikenal dengan namanya PC tablet. Oke, kemudian di sini Mister masukkan lagi ada yang namanya laptop kasar, gadget laptop. Gadget laptop itu merupakan jenis laptop yang digunakan dan dibuat khusus untuk
menghadapi kondisi ekstrim seperti di tempat yang penuh goncangan, berpotensi terhadap benturan, getaran, dan air, serta cuaca yang tidak mendukung untuk penggunaan PC biasa. Ya, maka tak heran jika harganya komputer laptop ini paling mahal. PC jenis ini biasanya dipakai dan dimanfaatkan oleh para pelaut, penyelam, para tentara militer, sehingga para pekerja yang melakukan pekerjaan di lapangan dengan kondisi goncangan serta kelembaban cuaca yang ekstrim ya kan hujan seperti itu. Nah, kita lanjut di sini yang sudah sering kita lihat juga, all-in-one PC atau touchscreen PC. Nah, all-in-one ini merupakan jenis komputer di mana motherboard, prosesor, memori, dan komponen komputer lainnya bersatu dalam monitor ya. Di dalam perangkat ini isinya ada prosesor, memori, motherboard, komponen komputer lainnya ya dalam satu monitor. Komputer ini memiliki ukuran yang beragam, ada yang mencapai 62 inch seperti TV ya. All-in-one PC ini juga dilengkapi dengan port keyboard dan mouse wireless. Layarnya juga menggunakan layar sentuh sehingga dapat mengakses menu dengan hanya menekan jari ke layar monitornya. Nih, komputer jenis ini biasanya digunakan di tempat-tempat seperti rumah sakit, bandara, mall, dan tempat-tempat fasilitas lainnya ya, yang merupakan ini juga inovasi dari perkembangan bentuk komputer dan bisa dipastikan akan bertambah lagi jenis komputer lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian di sini ada yang namanya komputer server. Nah, jenis komputer fisik yang dirancang untuk menangani satu servis atau layanan, atau yang bisa kita lihat ini di ini ya, kayak di website, nah Facebook misalkan, atau Google. Nah, Google memiliki komputer server yang besar karena penggunanya di seluruh dunia. Nah, ini namanya komputer server untuk mengatur pengelolaan data user di seluruh dunianya ya, seperti itu ya. Dalam menangani tugasnya berat, maka wajar jika server mempunyai prosesor yang besar, memori yang tinggi, serta dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya komputer mainframe. Nah, kita lihat, nah ini namanya mainframe nih, hampir sama dengan tadi barusan kita sebut adalah server. Nah, di sini Mister kasih penjelasan. Mainframe adalah komputer dengan ukuran yang sangat jumbo. Komputer ini dibuat untuk menangani program yang sangat besar dan banyak dalam satu rentan waktu. Misalkan untuk sensus penduduk, misalkan pemilu, terus perdagangan saham, dan lain-lain ya. Terus mengumpulkan data seluruh seluruh pengguna aplikasi di seluruh dunia, kayak Google, kayak Facebook, nah ya, kayak Instagram. Maka mereka semua vendor-vendor besar menggunakan komputer mainframe. Nah, mainframe itu berjalan bersamaan dengan jumlah mesin virtual, yang berarti tidak hanya beroperasi pada sebuah komputer tunggal saja. Untuk itu, mainframe dapat menggantikan puluhan hingga ratusan komputer server. Ya, mainframe berfungsi sebagai komputer yang dengan sistem operasinya mampu menyimpan library atau data ya skala besar. Nah, lihat di sini ada yang komputer seperti ini. Nah, nanti kalau kalian sudah dewasa,
kalau misalkan bekerja di bidang komputer, kalian akan paham yang namanya komputer mainframe dan server ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi yang namanya superkomputer. Nah, kalau tadi kan mainframe mampu berjalan pada beberapa fungsi di beberapa server, maka superkomputer adalah mainframe yang daya prosesnya di atas dari mainframe dan paling kuat ya. Nah, kemampuan superkomputer itu mengerjakan banyak komputasi rumit dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Umumnya komputer server terdiri dari beberapa komputer yang dengan kinerja yang tinggi sehingga mampu bekerja dalam waktu dan juga sistem yang sama dengan sistem paralel. Nah, sistem paralel itu artinya mereka komputer bekerja secara bersamaan ya. Nah, ini cukup hanya untuk wawasan aja, pengetahuan. Kita tidak, Mister tidak mengajarkan secara mendetail. Nah, jadi seperti ini superkomputer. Fungsi dan tugas untuk perhitungannya adalah biasanya untuk perkiraan cuaca, riset iklim termasuk analisis pemanasan global, pemodelan molekul DNA atau lain-lain ya, simulasi fisik seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata dan lain-lain kayak. Kemudian biasanya itu untuk misi militer atau ya, sebagai riset dari sains ya, ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian ini ada yang namanya wearable komputer. Nah, jenis wearable komputer biasanya dipakai pada tubuh manusia ya, seperti jam tangan, kacamata, ponsel, bahkan pakaian ya. Nah, dalam dunia teknologi, wearable komputer saat ini sedang menjadi mode dan menjadi bahan penelitian di beberapa perusahaan teknologi besar. Beberapa contoh wearable komputer yang saat ini kita sudah lihat perkembangannya adalah dari Samsung Galaxy Gear. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ada Google Eye. Bahkan fungsi dari wearable komputer sekarang ini sudah sangat berkembang dalam kehidupan, bahkan hingga di bidang olahraga ya dan lain-lain. Oke. Nah, gimana menurut kalian? Apa sudah cukup? Nah, ini sebagai materi pertama dari pertemuan kita ya di kelas kalian. Semoga apa yang disampaikan Mister ringkas seperti ini mengenai pelajaran TIK di kelas kalian semoga menjadi bahan wawasan kalian, jadi tertarik dengan belajar komputer, banyak riset, lihat di Google, lihat di YouTube gitu ya. Oke, sebelumnya Mister mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penjelasan ya, karena Mister sendiri juga masih harus banyak belajar mengenai penyajian sebuah konten materi TIK ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pekan berikutnya nanti insya Allah Mister akan sampaikan beberapa materi mengenai TIK. Kita langsung coba dan praktek ya, insya Allah. Kita melalui video ini Mister mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam pengucapan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tidahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.